Bab 1841 Sepotong berita yang tak terduga. Sejujurnya, rencana Zhang Tai tidaklah rumit. Sebenarnya, itu menggabungkan rencana pertama dan rencana ketiga yang diajukan oleh Bos Du. Adapun rencana kedua, menurut Zhang Tai, itu tidak akan berhasil. Jika Zhang Tai bukan kepala pelayan di tempat pemancingan Teluk White Dragon, tentu saja tidak akan ada masalah dengan rencana ini. Zhang Tai tidak bisa memaksa orang lain melakukan apapun. Namun, dengan identitas baru ini, jika dia menerima rencana kedua, itu akan menjadi langkah yang agak konyol. Teluk White Dragon milik Zhang Tai. Yang lain datang ke tempat pemancingannya untuk memancing udang paku dengan bebas, namun Zhang Tai membeli udang paku mereka dan membebaskannya di Teluk White Dragon sehingga mereka dapat menangkapnya lagi. Ini terdengar seperti bermain rumah. Selain itu, Zhang Tai memainkan peran paling bodoh di dalam game ini. Tentu saja, rencana ini tidak akan berhasil. Meskipun Zhang Tai tidak peduli dengan uang, dia tidak ingin diejek oleh Bian Heng. Rencana Zhang Tai sederhana, yaitu melarang nelayan menangkap udang paku di Teluk White Dragon di masa mendatang. Sementara itu, biarkan Bos Du mengatur orang untuk membeli lebih banyak udang lonjakan di pelabuhan yang lebih besar di luar kota Kaisar NVWA dan membebaskannya. Domain tempat Kaisar NVWA berada mencakup lebih dari 800 km persegi tanah. Kaisar NVWA City berada di pusat domain ini. Itu adalah Samudra Yaohai di barat. Teluk White Dragon hanyalah sebagian kecil dari Samudra Yaohai yang semakin dalam ke kota Kaisar NVWA. Selain itu, wilayah di luar kota Kaisar NVWA juga termasuk dalam lingkup pengaruh kota Kaisar NVWA. Banyak orang juga tinggal di luar kota Kaisar NVWA, di mana ada kota-kota juga. Namun, kota-kota ini tidak dapat menandingi Kaisar NVWA City dalam kemakmuran. Pelabuhan yang lebih besar yang disebutkan oleh Bos Du berada di sebelah barat kota Kaisar NVWA. Setelah meninggalkan kota Kaisar NVWA dari Teluk White Dragon, orang dapat mencapainya melalui laut. Selain itu, jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika orang dilarang menangkap udang paku di Teluk White Dragon, hanya 10 keluarga aneh di kota Tigerbek yang hidup dari udang dengan jaring udang, keramba, dan keterampilan udang leluhur yang akan terpengaruh, karena udang spike hanyalah hasil laut yang berafiliasi bagi sebagian besar nelayan. Tapi mudah untuk memperbaiki kerugian mereka. Biarkan Bos Du mempekerjakan mereka. Menyewa kapal penangkap ikan mereka dan membayar mereka lebih banyak uang untuk membebaskan udang lonjakan daripada keuntungan menjual udang. Ini adalah solusi sempurna. Itu menjamin kehidupan dasar orang-orang yang bertahan hidup di lautan dan memungkinkan Zhang Tai untuk mengambil buah penebusan dari rasa terima kasih udang duri secara terus-menerus. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan efisiensi pengaturan udang spike bebas. Zhang Tai hanya perlu membayar Bos Du. Kemudian, Bos Du dapat mengatur tentang langkah-langkah berikut. Jika Bos Du tidak dapat mengelola orang-orang ini atau menyelesaikan hal yang begitu sederhana, toko ikannya tidak akan mencapai skala seperti itu. Dengan uang yang cukup, identitas kepala pelayan Gunung Tigerbek, dan benih jiwa di lautan pikiran Bos Du, apakah Zhang Tai perlu mengkhawatirkan sesuatu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, sebelum menghabiskan secangkir air teh, Zhang Tai telah memberitahukan rencananya kepada Bos Du dan meninggalkan toko ikan Du dan pasar ikan. Meskipun menjadi kepala pelayan di Gunung Tigerbek, Zhang Tai tidak membiarkan Bos Du melakukan itu untuknya tanpa kompensasi apapun. Dia membayar Bos Du 30% dari total nilai udang paku yang dia bebaskan.
jika Bos Du dapat membebaskan 10.000 udang spike koin kristal biru. Dia dan toko ikannya bisa mendapatkan 3.000 koin kristal biru sebagai kompensasi, yang hampir sama dengan keuntungan toko ikan ini sehari. Selain itu, bisnis ini memiliki risiko terendah dan keberlanjutan terbesar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu menyeratkan keberuntungan toko ikan Du. Jika Zhang Tai mengumumkan kondisi ini kepada publik, para bos toko ikan di kota Tigerbek itu mungkin akan berebut bisnis ini dengan sengit. Sejujurnya, itu hanya masalah uang. Namun, Zhang Tai sama sekali tidak kekurangan uang. Selain istana abadi Kaisar Naga yang berfungsi sebagai dispenser uangnya. Bahkan kekayaan yang dia rampok dari setan merah dan biru dapat mengejutkan banyak klan di alam Motian karena tidak dapat digunakan selama 100.000 tahun. Pengeluaran untuk membebaskan udang paku hampir bisa diabaikan. Zhang Tai memberitahu Bos Du untuk mulai melakukannya akhir-akhir ini. Pada tanggal 15 bulan ini, dia akan membayar sejumlah dana awal kepada Bos Du. Kemudian, dia akan meninggalkan toko ikan Du. Tentu saja, dia tidak menerima sekantong koin kristal yang ingin dikembalikan oleh Bos Du kepadanya. Adapun orang-orang di alam Motian, koin kristal ini berarti kekayaan, namun, bagi Zhang Tai, itu hanyalah batu yang indah dan tidak berarti. Ini adalah cara yang ekonomis baginya untuk makan buah dengan frekuensi tetap. Sangat bermanfaat baginya untuk melakukan ini meskipun dia membutuhkan waktu 4 jam di pagi hari. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa cukup baik. Sambil bersenandung, dia meninggalkan pasar ikan. Tanpa diduga, ketika dia sampai di ujung pasar ikan, dia melihat seorang lelaki tangguh keluar dari toko lain bernama White Dragon Fish Store. Pria tangguh dengan kumis itu kokoh. Dengan kasus di tangan, dia tidak mudah dianggap enteng. Tentu saja, dia adalah Paman Guan. Terakhir kali, ketika Zhang Tai pergi mencari Tang Mei, dia tidak melihat Paman Guan. Tanpa diduga, mereka bertemu di sini. Sejujurnya, kota Tigerbek tidak besar. Ah, Paman Guan, Zhang Tai menyapa pria tangguh itu dengan senyuman. Tuan Jin, Anda juga ada di sini. Paman Guan menjadi tertegun sesaat karena dia tidak dapat membayangkan bahwa dia dapat bertemu dengan Zhang Tai di sini. Paman Guan, apakah kamu di sini untuk bahan makanan? Zhang Tai bertanya sambil melihat kotak itu di tangan Paman Guan. Kasingnya disegel dan terbuat dari logam. Saat melihatnya, Zhang Tai tahu itu digunakan untuk menyimpan obat. Saya di sini untuk membeli beberapa obat untuk Nona. Kepiting tapal kuda ungu segar dan cangkang mutiara semuanya adalah obat. Saya hanya bisa membeli yang segar dari pasar ikan ini. Paman Guan menjelaskan sambil tersenyum juga. Meskipun Paman Guan berpikir bahwa Zhang Tai ingin mendekati nona mereka seperti Bibi Wu pada awalnya, selama hari-hari ini ketika mereka berada di kota Tigerbek. Mereka menemukan bahwa Zhang Tai adalah seorang pria, yang sama sekali tidak mendekati nona mereka. Oleh karena itu, Paman Guan memperlakukan Zhang Tai dengan lebih baik. Oh, saat kamu datang ke Peace Coming Courtyard terakhir kali, Nona dan aku sama-sama absen. Setelah kembali, Bibi Wu memberitahu kami tentang itu. Nona bahkan ingin menghargaimu secara langsung saat ada kesempatan. Saat mereka berbicara, mereka meninggalkan pasar ikan dan memasuki kota. Paman Guan, dengan senang hati. Selain itu, aku belum membantu Nona Tang menyembuhkan penyakitnya bahkan sampai sekarang. Zhang Tai berkata dengan malu-malu. Karena Bian Heng adalah seorang ksatria tingkat bijak dan mahir dalam keterampilan medis, Zhang Tai benar-benar tidak memiliki suara di depannya. Tuan Jin,
Sudah cukup bagimu untuk mengkhawatirkan Nona Tang. Setelah mengatakan itu, Paman Guan melirik Zhang Tai dari ujung kepala sampai ujung kakinya saat dia bertanya dengan sedikit kebingungan dan keraguan, Kamu benar-benar mendapat pekerjaan di Gunung Tigerbek? Sejujurnya, Paman Guan tidak percaya bahwa Zhang Tai dapat menemukan pekerjaan ini di Gunung Tigerbek dalam waktu sesingkat itu bahkan sekarang. Banyak orang bahkan berebut menjadi pembersih di Gunung Tigerbek. Saya bertanggung jawab atas tempat pemancingan seperti mengelola kebun sayur untuk Bian Heng. Itu bukan pekerjaan yang baik. Tapi saya bebas setiap hari. Oleh karena itu, saya melihat ke sini, kata Zhang Tai dengan santai. Tuan Jin, kamu sangat berbakat. Sangat sulit mencari pekerjaan di Gunung Tigerbek. Paman Guan menghela nafas. Oh, apakah Nona Tang baru-baru ini lebih baik? Ada banyak dokter di kota Tigerbek, beberapa dari mereka adalah dokter terkenal di tempat lain di Motian Realm. Kami mengundang mereka untuk melihat penyakitnya. Mereka membuat beberapa resep untuknya, dia menerima perawatan medis. Paman Guan tidak menyebutkan tentang efek dari perawatan medis. Zhang Tai tahu bahwa mereka tidak boleh bekerja. Jika kanker dapat disembuhkan oleh dokter dengan mudah, Bian Heng tidak akan mengudara di depan Zhang Tai. Nona Tang beruntung, saya pikir Tuhan akan memberkati dia. Zhang Tai turut berduka cita pada Paman Zhong. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Paman Guan mengungkapkan senyum enggan. Setelah itu, dia menarik Zhang Tai ke pinggir jalan saat dia tiba-tiba menjadi malu. Saya punya satu hal untuk meminta bantuan Anda, Tuan Jin. Silakan, Paman Guan. Zhang Tai bertanya saat rasa ingin tahunya muncul. Tuan Jin, bisakah Anda memberikan bantuan kepada nona saya? Bagaimana? Nona saya cerdas. Karena dia telah sakit selama bertahun-tahun, dia telah membaca banyak buku medis dan berkomunikasi dengan banyak dokter. Keterampilan medisnya bahkan bisa menandingi banyak dokter terkenal. Namun, dia tidak pernah pamer. Kemarin, kami menerima berita bahwa Bian Heng akan memilih muridnya di depan umum di kaki Gunung Tigerbek keesokan paginya. Nona saya ingin mencoba. Tuan Jin, tahukah Anda? Atau pernahkah Anda mendengar tentang beberapa konten ujian di Gunung Tigerbek? Paman Guan benar-benar malu dengan gagap saat wajahnya memerah. Zhang Tai sangat terkejut setelah mendengar ini. Sebelumnya dia sama sekali tidak peduli dengan urusan di Gunung Tigerbek. Tanpa diduga, segera setelah Bian Heng kembali kemarin, dia ingin memilih seorang murid melalui ujian hari ini. Terlebih lagi, Tang Meng juga ingin mencobanya. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa Tang Mei dapat memiliki resolusi seperti itu meskipun secara fisik sangat lemah. Itu adalah cara lain Tang Mei untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan menjadi murid Bian Heng. Seorang gadis yang sakit parah dengan kemauan yang kuat benar-benar mengagumkan. Mengingat tatapan takjub Zhang Tai, dia bahkan mungkin tidak tahu bahwa Bian Heng akan memilih seorang murid. Karena itu sedikit harapan di mata Paman Guan berangsur-angsur memudar. Paman Guan dapat memahaminya, bagaimana orang biasa di Gunung Tigerbek dapat mengetahui isi ujian Bian Heng? Bahkan jika Zhang Tai mengetahuinya. Semua orang di Gunung Punggung Harimau pasti mengetahuinya. Sepertinya aku benar-benar terlalu ceroboh. Zhang Tai menjawab dengan senyum pahit. Lebih mudah bagi saya untuk mengakses Gunung Tigerbek. Tapi saya selalu tinggal di belakang Gunung Tigerbek. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Mengenai isi tesnya, aku takut hanya Bian Heng sendiri yang mengetahuinya. Jika aku mendapat kesempatan untuk mengetahui isinya, aku pasti akan memberitahunya terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Tuan Jin.
Tidak peduli apa, karena Zhang Tai memiliki sikap yang baik, apalagi yang bisa dikatakan Paman Guan? Bab 1842, Ujian Bianheng. Di pagi hari tanggal 7 Agustus tahun ke-3586 kalender Kaisar NVWA, kaki Gunung Tigerbek telah lama ramai seperti pekan raya. Menjadi berbeda dari sebelumnya. Mereka yang berada di sini hari ini bukanlah mereka yang ingin mencari perawatan medis dari Bianheng. Sebaliknya, mereka adalah dokter yang sudah lama menunggu untuk belajar dari Bianheng. Beberapa dokter telah tinggal di kota Tigerbek selama puluhan tahun untuk belajar dari Bianheng. Beberapa telah tinggal di sana setidaknya selama beberapa bulan. Orang jenis pertama telah banyak meningkatkan keterampilan medis mereka melalui komunikasi dengan dokter lain di kota Tigerbek meskipun mereka tidak dapat menanjak. Terlebih lagi, banyak pasien dengan berbagai penyakit langka akan datang ke kota Tigerbek setiap hari dengan ide yang sama dari para dokter ini. Sekarang mereka hampir tidak bisa mendaki untuk perawatan medis Bian. Mereka setidaknya bisa mencoba di sini. Mungkin mereka bisa disembuhkan. Akibatnya, industri medis di kota Tigerbek berangsur-angsur menjadi kuat. Zhang Tai juga mengetahui bahwa ini adalah tanggal bagi Bianheng untuk memilih muridnya. Karena itu, dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang di pagi hari. Di satu sisi, Zhang Tai bertanya-tanya bagaimana Bianheng memilih muridnya, di sisi lain, dia bertanya-tanya tentang penampilan Tang Mei saat dia mengingat pembicaraan antara dia dan Paman Guan. Adapun apakah dia bisa membantu Tang Mei atau tidak, Zhang Tai sama sekali tidak percaya diri. Berbicara tentang keterampilan medis, Zhang Tai hanyalah orang luar. Adapun tes Bianheng, bahkan mereka yang berada di Gunung Tigerbek tidak mengetahuinya, apalagi Zhang Tai. Di pagi hari, lebih dari 10.000 orang telah berkumpul di kaki Gunung Tigerbek, yang membuat Zhang Tai sangat ketakutan. Jika bukan lapangan terbuka yang bisa memarkir perahu udara, mereka bahkan tidak bisa ditahan di sini. Di antara 10.000 orang, Tang Mei masih yang paling menarik perhatian. Pada awalnya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah laki-laki. Kurang dari 1 dari 100 orang adalah perempuan. Di antara para wanita itu, Tang Mei bercadar, yang berbau seperti bunga bakung, cukup menarik perhatian. Saat Zhang Tai memasuki kerumunan di alun-alun, dia melihat Tang Mei, namun, Tang Mei tidak melihatnya. Tang Mei sangat pendiam. Banyak dokter pria mengelilinginya seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Sementara itu, mereka berkomunikasi satu sama lain dengan suara rendah. Meski begitu, masih seperti berteriak oleh seorang Twitter untuk Zhang Tai. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menanjak. Selama saya bisa menjadi murid Bian Sage, saya pasti akan menemukan solusi untuk menyembuhkan penyakit Nona Tang, seorang pemuda berbaju biru berkata dengan kemauan yang kuat di samping Tang Mei. Pemuda itu tampan dan tinggi. Saat dia mengatakan itu, dia terus menatap Tang Mei dengan tatapan arogan dan bersemangat. Siapapun dapat merasakan bahwa pemuda menyukai Tang Mei selama mereka tidak buta. Hahaha, melalui kompetisi di sini, jika saya bisa menanjak, saya akan memiliki masa depan yang cerah. Karena saya telah mempelajari keterampilan medis selama puluhan tahun, kali ini saya tidak akan memberi jalan kepada Anda. Lang, pemuda lain yang juga terlihat luar biasa langsung menyela yang sebelumnya sambil terus memperhatikan Tang Mei dengan tatapan bersemangat yang sama. Dia berkata, tidak peduli apa, saya pasti akan menemukan solusi untuk menyembuhkan kanker Anda. Nona Tang memiliki keahlian khusus dalam keterampilan medis.
Setelah berdiskusi dengan Anda selama beberapa hari, saya tahu Nona Tang memiliki pandangan khusus. Meskipun kami selalu menganggap diri kami sebagai dokter terkenal sebelum datang ke Gunung Tigerbek, melalui komunikasi dengan Nona Tang, kami juga mencapai banyak hal. Bian Sage tidak mengambil wanita manapun sebagai muridnya. Selain itu, kami tidak tahu apa-apa tentang tesnya. Nona Tang mungkin mendapat kesempatan untuk naik ke atas bukit. Seorang pria parubaya berkata sambil mengelus kumisnya dengan hormat. Terima kasih. Tuhan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Biarkan alam mengambil jalannya. Tang Mei sedikit membuka mulutnya saat dia terlihat cukup tenang. Adapun mereka yang diam, mereka terus menganggukkan kepala setelah mendengar kata-kata Tang Mei. Menyaksikan penampilan Tang Mei dan laki-laki lain di sekitarnya, Zhang Tai juga mengagumi Tang Mei. Dia bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan di kota Tigerbek selama beberapa hari terakhir. Mengingat orang-orang di sekitarnya, mereka pasti istimewa di kota Tigerbek. Meskipun lebih dari 10.000 dokter berkumpul di alun-alun di kaki Gunung Tigerbek, tidak ada suara yang keras. Semuanya menunggu ujian. Selain itu, lebih banyak orang yang menuju ke sini dari kota Tigerbek di kejauhan untuk melihat kesenangannya. Peristiwa Bian Heng memilih muridnya membangkitkan perhatian banyak orang. Hahaha. Ini belum terlambat. Dengan tertawa terbahak-bahak seorang pria tangguh terbang ke sini dari jauh. Ketika suaranya lebih dari 7 mil jauhnya, seorang sastrawan telah mendarat di depan alun-alun. Kedatangan pria ini sontak membuat heboh. Karena dia bisa terbang, dia pasti seorang jenderal yang abadi. Selain itu, mengingat kemampuan terbangnya, dia harus menjadi jenderal abadi tingkat tinggi. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa bahkan seorang jenderal abadi angin pun ingin menjadi murid Bian Heng. Zhang Tai ada di sini tepat waktu. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa menit, dia melihat Jenderal Butler Qin turun dengan santai, diikuti oleh beberapa orang. Jenderal Butler Qin tidak memegang apa-apa karena orang-orang di belakangnya memegang kuas tulis, batu tinta, kertas nasi, dan pembakar dupa. Saat melihat mereka, alun-alun di kaki gunung menjadi sunyi seketika. Jenderal Butler Qin, saya di sini untuk melihat kesenangan, jangan pedulikan saya. Zhang Tai memberitahu Jenderal Butler Qin secara diam-diam. Setelah melihat Zhang Tai, Jenderal Butler Qin mengalihkan pandangannya dengan tenang seolah-olah dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Orang-orang itu meletakkan kuas tulis, tinta, kertas nasi, dan batu tinta ke dalam ruangan di sebelah gapura yang dihias sebelum keluar ruangan. Hari ini, saya ingin memilih seorang murid di antara kalian. Potong omong kosong. Saya punya 3 pertanyaan, yaitu 3 lintasan. Jika ada di antara kalian yang bisa menyelesaikannya dengan benar dalam jangka waktu yang ditentukan, kalian akan menjadi muridku. Sebuah suara mencapai alun-alun dari puncak gunung. Setelah mendengarnya, beberapa orang di antara kerumunan menjadi heboh. Itu suara Bian Heng. Tes pertama akan menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Dalam jangka waktu ini, siapapun di antara Anda dapat menulis jawabannya di dalam ruangan. Jika jawaban Anda benar, Anda bisa memasukkan pas kedua. Jika Anda gagal, Anda harus pergi. Jenderal Butler Qin membuka mulutnya dengan tenang. Silakan mulai, Jenderal Abadi yang datang ke sini pada saat terakhir berteriak keras. Jenderal Butler Qin bertepuk tangan. Setelah itu, 2 orang di belakangnya langsung mengeluarkan selembar kain putih. Dalam sekejap mata, kedua orang itu telah menggantungkan sehelai kain putih di gapura yang dihias. Dengan panjang dan lebar masing-masing beberapa meter,
itu seperti tirai yang digunakan untuk menampilkan film. Ketika mereka menyaksikan pertanyaan pertama, semuanya saat ini ketakutan termasuk Zhang Tai. Setelah tertegun sesaat, banyak orang di alun-alun berseru dengan aneh dalam sepersekian detik. Ah, apa itu? Ya. Apa itu? Mengapa ada angka dan ruang kosong? Bukankah dia akan menguji keterampilan medis kita? Kalian semua tahu aritmatika 9 cek. Silakan isi 25 angka ke dalam 25 cek. Permintaan saya adalah penambahan angka di setiap baris harus sama, horizontal, vertikal atau diagonal. Jenderal Butlerkin membuka mulutnya dengan tenang lagi. Setelah kata-katanya, seseorang di belakangnya mulai memasukkan dupa ke dalam pembakar dan mulai menghitung waktu. Alun-alun itu dalam keriuhan distruk. Bab 1843 Seorang gadis peri di alam fana. Apa-apaan ini? Aku sudah membaca 12 jilid buku medis dan membacakan 1000 resep kuno yang dihormati waktu. Mengapa dia memberikan pertanyaan seperti itu kepada kita? Mengapa? Itu tak terbayangkan, tak terbayangkan. Seorang lelaki tua menjambak rambutnya dengan tatapan pucat seolah-olah dia melihat hantu tepat di sisi Zhang Tai. Pada saat ini, banyak orang merasa tertipu seperti lelaki tua di samping Zhang Tai ini. Mereka semua datang ke sini dengan harapan besar. Sebelumnya, mereka mengira Bian Heng akan menguji ilmu kedokteran mereka. Tanpa diduga, umpan pertama adalah masalah matematika. Ibarat sekelompok olahragawan pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian menjadi guru olahraga. Namun, ketika mereka sampai di gerbang sekolah, mereka mendapati mereka diminta untuk memainkan biola. Bukannya menyelesaikan item tes di taman bermain. Angka dan ceker itu tidak ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Menonton kotak ajaib 25 kotak, wajah Zhang Tai juga menjadi aneh. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai mengingat kertas yang diisi dengan kotak ajaib, angka, pola, dan garis di ruang belajar Bian Heng dan kata-kata sembrono Bian Heng tentang pendaftaran murid. Tak terbayangkan, Bian Heng benar-benar melakukannya hanya setelah beberapa hari. Kata-kata dengan tinta masih segar di selembar kain putih. Saat melihat angka-angka itu, Zhang Tai tahu bahwa Bian Heng sendirilah yang meninggalkan pertanyaan itu. Mengapa Bian Heng melakukan ini? Untuk apa? Zhang Tai tahu bahwa Bian Heng eksentrik. Namun, dia tahu bahwa Bian Heng tidak akan pernah bermain nakal di depan lebih dari 10.000 orang. Oleh karena itu, Zhang Tai pun bingung dengan niat Bian Heng untuk memberikan pertanyaan seperti itu. Pada saat ini, yang paling putus asa adalah beberapa kutu buku yang bahkan belum pernah mendengar tentang pola 9 pemeriksa sama sekali, bukannya orang-orang seperti orang tua di samping Zhang Tai. Ah, apa itu pola 9 kotak? Ini terdiri dari 9 biji dalam 3 baris dan 3 kolom. Setiap biji berisi angka. 3 angka di baris pertama masing-masing adalah 2, 9, 4, 3 angka di baris kedua masing-masing adalah 3, 5,7, 3 angka di baris ketiga masing-masing adalah 6, 1, 8. Namun, jika terdiri dari 25 pion dalam 5 baris dan 5 kolom, akan sulit untuk dihitung. Di antara 10.000 orang, seseorang tampak pucat, seseorang tampak jauh, seseorang yang sangat mengerutkan kening yang menghitung diam-diam. Dupa di pembakar telah dinyalakan. Mereka lebih suka mencoba daripada mengeluh tentang hal itu. Jika mereka bisa menyelesaikannya, mereka mungkin memberi kesempatan untuk menjadi murid Bian Heng. Bian Heng tidak menjelaskan mengapa dia memberikan ujian seperti itu, tidak ada yang bertanya tentang itu juga.
Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang itu. Jika mereka tidak lulus ujian pertama, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Bian Heng. Di sisi Tang Mei, semuanya terdiam termasuk Tang Mei. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Bian Heng menguji muridnya dengan cara ini. Pada saat ini, Tang Mei tetap diam seperti sebelumnya. Saat dia berjilbab, ekspresinya tidak bisa diperhatikan oleh orang lain. Namun, orang-orang di sampingnya bisa merasakan tatapan perhatiannya. Pertanyaan ini semudah penjumlahan dan pengurangan dalam 10 untuk seorang mahasiswa. Meskipun Zhang Tai tidak mengerti mengapa Bian Heng melakukan itu, jika dia menginginkan jawabannya, dia hanya perlu menjalankan mesin perbedaan virtual untuk sementara waktu. Hampir dalam sepersekian detik, Zhang Tai telah mendapatkan semua solusi dari pola 25 pemeriksa ini. Itu berisi total 24 solusi. Melalui rotasi dan refleksi dari 3 solusi dasar, dia bisa mendapatkan 24 solusi. Dalam setiap penyelesaian, jumlah penjumlahan dari 5 bilangan tetangga adalah 65, baik secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Ketika Zhang Tai berpikir untuk memberikan bantuan Tang Mei, seseorang telah keluar dari kerumunan dan memasuki ruangan di samping gapura yang dihias. Seseorang di samping Jenderal Butler Qin juga memasuki ruangan. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepada manajer umum Qin. Setelah melihatnya, orang yang telah memasuki ruangan dibawa keluar ruangan dan berdiri tepat di bawah gapura. Melihat seseorang lulus ujian pertama, kerumunan di alun-alun langsung heboh. Itu sebenarnya tidak aneh. Di antara 10.000 orang, selalu ada yang pintar. Meski olahragawan pandai berolahraga, beberapa olahragawan juga bisa bermain biola. Tak terbayangkan, saat orang itu berdiri di bawah gapura sebelum Zhang Tai memberitahu jawaban Tang Mei sudah berjalan menuju kabin. Di antara 10.000 orang, Tang Mei adalah orang kedua yang menemukan solusi dari pola 25 pemeriksa. Setelah keluar dari kabin, Tang Mei juga berdiri di bawah gapura, yang berarti dia telah lulus ujian pertama. "Ah, seorang wanita!" seru seseorang di samping Zhang Tai. Dalam sekejap, Tang Mei bercadar menjadi fokus banyak orang. Setelah Tang Mei, semakin banyak orang mendapatkan solusinya, beberapa dari mereka tidak diundang untuk berdiri di bawah gapura, ternyata, jawaban mereka tidak benar. Jangka waktu penyalaan dupa hanya sekitar 40 menit. Selama periode ini, lebih dari 200 orang mendapatkan solusinya. Setelah lulus ujian, mereka semua menunggu dengan tenang di bawah gapura. Saat dupa di pembakar semakin pendek, lebih dari 10.000 orang di alun-alun menjadi lebih bingung. Yang lebih menarik adalah 2 pemuda tampan di samping Tang Mei dan Jenderal Abadi yang datang ke sini pada saat terakhir juga lulus ujian pertama. Setelah dupa dinyalakan, Jenderal Butler Qin mengangkat tangannya, yang berarti bahwa semua orang yang tersisa yang tidak bisa mendapatkan jawaban telah kehilangan kesempatan untuk menjadi murid Bian Heng sejak saat itu. Itu cukup tenang di alun-alun. Beberapa tampak pucat, beberapa menghela nafas panjang. Semua orang yang tersisa sedang menonton 200 aneh orang di bawah gapura yang telah lulus ujian pertama saat mereka bertanya-tanya tentang pertanyaan kedua. Setelah melihat orang-orang di bawah gapura itu, Jenderal Butler Qin membuka mulutnya dalam sekejap. "Bagus sekali, Anda telah lulus ujian pertama. Adapun ujian kedua, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentangnya. Soal kedua juga merupakan soal matematika, tetapi lebih sulit daripada yang pertama. Ini adalah pemeriksa 36 pola.
Anda memiliki 1 hingga 36 untuk dipilih. Dalam periode menyalakan setengah dupa, jika Anda bisa mendapatkan jawabannya, Anda akan melewatinya. Baru saja, mereka memiliki waktu sekitar 40 menit untuk menyelesaikan pola 25 pemeriksa. Tetapi mereka hanya memiliki waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan pola 36 pemeriksa. Itu pasti 2 kali lebih sulit daripada pertanyaan pertama. Setelah mendengar kata-kata Jenderal Butlerkin, banyak orang yang tampak pucat di alun-alun barusan secara bertahap memulihkan ketenangan mereka. Karena mereka langsung mengerti bahwa mereka tidak akan pernah bisa lulus ujian kedua meskipun mereka telah lulus ujian pertama, untungnya. Ketika mereka mengira bahwa banyak orang yang lulus ujian pertama akan tersingkir di ujian kedua, banyak orang merasa seimbang. Zhang Tai semakin penasaran dengan tujuan Bian Heng. Apakah dia menginginkan ahli matematika atau murid? Jangka waktu membakar setengah dupa sekitar 20 menit. Di bawah tatapan semua orang, hanya 4 dari 200 orang yang bisa lulus ujian kedua. Suasana tenang di alun-alun saat semua orang fokus pada 4 orang yang telah lulus ujian kedua. Zhang Tai terkejut lagi karena Tang Mei adalah orang ketiga di antara 4 orang yang mendapat jawaban dari pertanyaan kedua. Semua orang yang hadir sedang menunggu pertanyaan terakhir dengan gugup dan diam-diam. Sebelum saya hitung 10, jika ada di antara kalian yang bisa mendapatkan jawaban pola 64 pemeriksa, dia akan lulus ujian ketiga dan resmi menjadi murid saya. Itu adalah suara Bian Heng yang berasal dari gunung dan bergema di kaki gunung. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang di alun-alun menjadi keriuhan. Sebelum dia menghitung 10, itu tidak mungkin. Tes ketiga ribuan kali lebih sulit daripada 2 tes sebelumnya. Itu sudah di luar kemampuan orang. Namun, Bian Heng mengabaikan suara keheranan dari kerumunan saat suaranya yang tenang mulai terdengar di telinga mereka. 1.2.3. Interval antara kedua angka itu hanya sedikit lebih dari 2 detik. Jangka waktu pertimbangan dibatasi seminimal mungkin. Ketika Bian Heng menghitung 2, tubuh Tang Mei sedikit bergetar saat suara tiba-tiba terdengar di telinganya. 5.6.7.8.9. Tang Mei menggertakkan giginya saat dia melangkah maju, berkata, "Aku punya jawabannya." "Apa, gadis? Kamu sudah mendapatkan jawabannya?" Bian Heng berhenti menghitung dengan sekali pukulan. Selain Zhang Tai, tidak ada orang lain di kaki gunung yang memperhatikan bagaimana Bian Heng muncul. Dengan bayangan, pria tua dengan rambut acak-acakan sudah muncul di bawah gapura berhias saat dia menatap Tang Mei dengan mata kecilnya yang cerdas dan berkilau. "Hormat saya kepada Anda, pemilik." Jenderal Butlerkin dan beberapa murid serta tukang buru-buru membungkuk ke arah Bian Heng. "Ah, Bian Heng. Dia adalah Bian Heng." Orang-orang di alun-alun langsung keriuhan saat melihat Bian Heng. Bian Heng menatap Tang Mei saat dia bertanya, "Nak, beritahu aku jawabanmu." Setelah disusun, Tang Mei membuka mulutnya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Angka di baris pertama masing-masing adalah 1,63, 38,28, 7,57, 36,30, yang penambahannya adalah 260, bilangan pada baris kedua masing-masing adalah 64, 2, 27. Butuh Tang Mei 2 menit untuk menyelesaikan jawabannya. Saat dia berkata, Bian Heng menutup matanya seolah-olah dia sedang menghitungnya. Ketika Tang Mei menyelesaikannya, Bian Heng tiba-tiba bertepuk tangan saat dia membuka matanya. Dengan sangat gembira, Bian Heng bertanya, "Nak, siapa namamu?"
Tang Mei, 6. Kamu memegang kata-kataku. Mulai sekarang, kamu adalah muridku. Saat Bian Heng menyelesaikan kata-katanya, jika mata orang membawa suhu, udara di sekitar Tang Mei mungkin akan terbakar. Tang Mei juga sedikit gemetar saat dia terlihat sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Bian Heng, dia langsung berlutut dan bersujud 3 kali di depan Bian Heng, yang merupakan upacara resmi yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya saat mendaftar. Bangun. Sekarang kamu sudah menjadi muridku, tunjukkan penampilanmu. Lepaskan cadarmu. Setelah bangun, Tang Mei menjadi sedikit ragu sebelum melepaskan cadarnya. Dalam sepersekian detik, alun-alun di kaki Gunung Tigerbek menjadi sunyi. Mata banyak orang di samping Tang Mei langsung menjadi kusam. Zhang Tai telah melihat banyak wanita cantik. Namun, ketika Tang Mei mengungkap penampilannya, wajah Zhang Tai menjadi kosong juga karena dia merasa bermimpi seperti melihat bulan yang cemerlang keluar dari awan. Penampilan yang sangat cantik. Wajah Heller adalah tampilan pria yang sempurna, wajah Tang Mei adalah tampilan wanita yang sempurna. Diukir oleh Ibu Pertiwi, setiap inci wajahnya sempurna. Bahkan batu akan terpengaruh oleh penampilannya. Setelah sesaat kosong, Zhang Tai memulihkan ketenangannya saat 2 kata terlintas di benaknya gadis peri. Hanya orang seperti itu yang bisa dicemburui Tuhan dan menderita kanker. Bab 1844, sepotong berita tentang Sutra Raja-Raja Tak Terbatas. Tang Mei, kecantikan berbakat yang tak tertandingi, dia pantas menjadi murid Bian Sage. Dia pantas menjadi murid Bian Sage. Seorang pemuda tersandung keluar dari Boite dengan guci di tangan dan melewati Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia terus minum. Sayangnya, segera setelah tersandung beberapa langkah ke depan, dia berhenti di parter pinggir jalan dan mulai muntah. Akibatnya, udara menjadi bau sekali. Melihat pemuda ini, Zhang Tai sedikit mengernyit saat dia mempercepat langkahnya. Zhang Tai baru saja keluar dari toko ikan Du di mana dia membimbing bos Du sepanjang sore dan bernegosiasi dengan beberapa nelayan udang paku yang ketakutan tentang membeli beberapa perahu nelayan. Untuk membebaskan udang paku. Setelah sibuk bekerja selama beberapa jam, Zhang Tai akhirnya merasa tenang. Bian Heng sudah memilih muridnya di pagi hari. Pada siang hari, Zhang Tai sudah kembali ke toko ikan Du di kota Tigerbek dan mendesak bos Du untuk memulainya. Hasil penebusan dari udang paku sangat penting bagi Zhang Tai. Zhang Tai tidak akan mengomel bahkan jika dia pergi ke toko ikan Du sebanyak 20 kali atau 200 kali, belum lagi 2 kali. Syukurlah, setelah perjalanan ini, Zhang Tai hampir mengatur semuanya dengan baik. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Meskipun bos Du dalam masalah, Zhang Tai masih tidak khawatir tentang hal itu karena dia sudah menyiapkan rencana B secara keseluruhan, udang lonjakan dapat dibebaskan terus-menerus. Hari ini, kota Tigerbek bahkan lebih semarak dari sebelumnya. Saat lampu dinyalakan, Boite itu menjadi lebih riuh dari sebelumnya. Semua Boite di kota Tigerbek dipenuhi orang. Orang mabuk bisa dilihat di mana-mana di seberang jalan. Nama Tang Mei terdengar di mana-mana. Karena kesedihan dan kekecewaan, para dokter yang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendaki Gunung Tigerbek, minum sebanyak mungkin bersama teman-temannya di Boites. Hanya dalam 1 hari, nama Tang Mei telah tersebar di kota Tigerbek, bersama dengan penampilan dan bakatnya yang cantik. Sebelumnya Zhang Tai ingin makan malam di Boite sebelum kembali ke Gunung Tigerbek. Namun, melihat situasi riuh yang dihadapi para Boite itu, Zhang Tai menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menyerah.
Tidak apa-apa baginya untuk tidak makan selama sehari. Berjalan-jalan di jalan-jalan kota Tigerbek dan menyaksikan gunung Tigerbek yang terang benderang di kejauhan, Zhang Tai mengelus hidungnya. Saya khawatir Bian Heng sudah tahu bahwa sayalah yang membantu Tang Mei. Meskipun Tang Mei pintar, dia masih tidak bisa lulus ujian terakhir hanya dengan kecerdasannya. Sebaliknya, itu membutuhkan kemampuan komputasi matematis yang luar biasa. Segera setelah kembali ke Gunung Tigerbek, Bian Heng mungkin tahu bahwa Zhang Tai lah yang pada akhirnya membantu Tang Mei. Tang Mei sama sekali tidak bisa menipu Bian Heng, dia juga tidak akan menipu dia karena kecerdasannya. Ketika dia membayangkan tatapan tercengang Bian Heng setelah mengetahui kebenarannya, Zhang Tai tidak bisa menahan senyum liciknya. Tidak peduli apa, kamu harus menyembuhkan kanker muridmu. Jika Tang Mei meninggal, dokter nomor 1 di Motian Realm ini akan merasa terhina. Ketika Zhang Tai kembali ke kaki Gunung Tigerbek, dia menyadari bahwa Jenderal Butler Qin sedang menunggunya di sana. Butler Jin, pemilik memintaku untuk menunggumu di sini dan membawamu menemuinya ketika kamu kembali. Jenderal Butler Qin berkata dengan tenang sambil menatap Zhang Tai dalam-dalam. Maaf terlambat, lepaskan. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa Jenderal Butler Qin akan menunggunya di Tide Viewing Courtyard, tanpa diduga dia sedang menunggunya di kaki Gunung Tigerbek. Sepertinya Bian Heng sudah gelisah. Jika Zhang Tai sedikit terlambat, Bian Heng mungkin akan pergi ke kota Tigerbek dan membawanya kembali. Di ruang tamu yang sama di mana Zhang Tai bertemu Bian Heng untuk pertama kalinya, ketika Zhang Tai melangkah melewati ambang pintu. Bian Heng yang sedang berjalan-jalan di ruang tamu dengan tangan terlipat di belakang punggungnya telah bergegas maju dengan tatapan marah. Apakah itu Anda? Zhang Tai mengedipkan matanya saat dia mengangkat bahu dengan tatapan polos, berkata, kakak laki-laki. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Kamu masih berpura-pura tidak bersalah? Bian Heng meraung saat dia hampir menyemprotkan air liurnya ke wajah Zhang Tai. Tang Mei telah mengakui bahwa seseorang memberitahunya jawaban dari pertanyaan terakhir. Apakah dia orang yang menderita kanker yang Anda ingin saya sembuhkan? Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahuinya. Apakah Tang Mei mengatakan bahwa akulah yang memberitahunya jawaban dari pertanyaan ketiga? Zhang Tai bertanya dengan tenang tanpa rasa takut. Bian Heng menjadi tercengang sesaat saat dia menjawab, belum. Dia berkata bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi pemilik suara itu. Itu dia. Zhang Tai berjalan ke depan kursi dan duduk terus terang. Setelah itu, dia mengambil sepotong kue dari teapoy dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat dia memakannya, dia mendesak, bahkan dia tidak bisa memastikan bahwa itu adalah aku. Bagaimana kamu bisa memastikannya? Anda harus menemukan bukti untuk itu. Mungkin pembangkit tenaga listrik tidak tahan Tang Mei dibunuh oleh kanker, oleh karena itu, dia memperingatkannya. Semua orang menyukai keindahan. Wajah Bian Heng hampir berubah karena marah saat dia meniup janggutnya dan meraung, pembangkit tenaga listrik. Sial, tidak ada yang bisa memainkan trik ini di depanku kecuali Kaisar Abadi atau Kaisar Iblis. Saat itu, di kaki gunung, kamu adalah yang terkuat setelah aku. Saya sudah melihat melalui Anda. Anda sudah lama tahu bahwa dia cantik, oleh karena itu, Anda naksir dia. Lalu, kamu memanfaatkanku, kan? Itu hanya anggapanmu, kata Zhang Tai dengan serius sambil terus mengambil kue dari poci teh. Duduk di samping Zhang Tai dengan marah, Bian Heng mengulurkan tangannya dan menarik nampan kue ke sisinya sehingga Zhang Tai tidak bisa mendapatkannya, sambil berteriak, kamu telah menipuku.
Beraninya kamu masih mengambil makananku. Ayolah, aku belum makan malam. Zhang Tai tersenyum tanpa malu saat dia bangkit, membungkuk dan menggenggam semua kue yang tersisa di nampan. Saat dia makan, dia berkata, jika kamu tetap berpegang pada itu, aku telah menipumu, aku tidak akan pernah mengakuinya. Tapi aku terlahir untuk menjadi pintar dan menggemaskan. Saya mahir dalam matematika. Kakak laki-laki, jika Anda membantu saya menyembuhkannya, saya berutang budi kepada Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang matematika, Anda dapat meminta bantuan saya. Saya tidak akan pernah menolaknya. Oh, ngomong-ngomong kakak, pertanyaan ketiga disebut kotak ajaib di dunia tempat saya berasal. Aku selalu pandai mengisi kotak ajaib. Rupanya, Zhang Tai sudah mengakui bahwa dialah yang melakukannya. Tentu saja, Bian Heng memahaminya. Oleh karena itu, Bian Heng terlihat sedikit lebih baik. Matematika. Kotak ajaib. Bian Heng bergumam sambil mengintip ke arah Zhang Tai, berkata, sekarang kamu mahir dalam matematika, aku punya pertanyaan. Teruskan. Berapa 387 dikalikan 987 dikalikan 247 dibagi 3? 31.448.781. Zhang Tai langsung menjawab dengan makanan di mulut. Bian Heng segera tertegun. Bahkan Bian Heng pun tidak tahu jawabannya. Meskipun menjadi jenderal abadi tingkat tertinggi, dia juga tidak maha kuasa. Dia hanya ingin mengejek Zhang Tai dan menguji kemampuan komputasi matematikanya, namun, Zhang Tai menjawabnya dalam sekejap mata. Oleh karena itu, Bian Heng menjadi tercengang sesaat. Dia berpikir bahwa Zhang Tai mengarangnya, bagaimana hasil kali 3 bilangan 3 digit yang dibagi 3 abis-abis dibagi? Namun, melihat Zhang Tai yang terlihat tenang dan santai, Bian Heng ragu-ragu saat dia menuangkan air teh dan mulai menghitung dengan jari di teko teh. 1 menit kemudian, Bian Heng mengangkat kepalanya saat dia melihat Zhang Tai dengan tatapan heran. Jawaban atas pertanyaan itu memang 31.448.781. Dia mendapat jawaban yang sama setelah menghitungnya 2 kali. Apakah kamu percaya padaku? Zhang Tai bertanya pada Bian Heng setelah menelan kue dan membersihkan mulutnya. Melihat cahaya aneh di mata Zhang Tai, Bian Heng bertanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjawab pertanyaan ketiga di pagi hari? Dalam 1 detik. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih kompleks? Tergantung. Kira-kira 1 atau 2 detik. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Bian Heng memandang Zhang Tai dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Apakah semua orang di duniamu memiliki kemampuan menghitung yang luar biasa sepertimu? Tidak. Hanya sedikit dari mereka yang bisa menandingiku dalam kemampuan menghitung, jawab Zhang Tai sambil menyeringai. Bian Heng tiba-tiba terdiam saat ekspresinya mulai berubah, menyenangkan atau sedih. Zhang Tai bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Ada yang lain? Jika tidak, aku harus pergi, kata Zhang Tai sambil berdiri. Ketika Zhang Tai berjalan ke gerbang ruang tamu, Bian Heng tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu ingin menghasilkan banyak uang? Membuat keberuntungan? Lupakan saja. Di tahap kami, kristal elemen biasa tidak berfungsi lagi. Aku bahkan tidak tertarik dengan pakaian abadi biasa. Zhang Tai berhenti saat dia berbalik dan menjawab. Aku juga tidak tertarik dengan pakaian abadi biasa, tapi bagaimana dengan metode rahasia keabadian dan pakaian keabadian tingkat surgawi? Metode rahasia immortal?
Zhang Tai memikirkannya sejenak ketika dia menyadari bahwa metode rahasia keabadian di alam Motian sebenarnya adalah metode klasik tingkat kaisar. Karena itu, jantungnya berdebar sekali. Namun, dia berkata dengan tatapan ragu, hanya ada sedikit metode rahasia keabadian. Kakak laki-laki, Anda pasti menipu saya. Pernahkah Anda mendengar tentang Sutra Raja Tak Terbatas Rok 1? Bian Heng memperhatikan Zhang Tai dengan mata berbinar. FCK, Sutra Raja Rok Tak Terbatas? Zhang Tai bersemangat karena pukulan seperti disambar petir. Di mana Sutra Raja Rok Tak Terbatas? Zhang Tai langsung bertanya saat matanya memancarkan cahaya terang. Sebagai seorang kultivator, mustahil baginya untuk tidak tertarik dengan metode rahasia tingkat kaisar. Seorang Kasim mungkin tidak tertarik pada kecantikan, tetapi jalan dan metode rahasia yang dapat mengarah ke alam tertinggi tidak dapat ditolak oleh seorang kultivator. Aku tahu di mana itu, tapi aku tidak bisa memberitahumu tentang itu, kata Bian Heng sambil menggelengkan kepalanya. Terserah. Zhang Tai terus berjalan keluar. Tapi jika kamu ingin mengetahuinya, kamu bisa pergi ke suatu tempat bersamaku. Selama kamu bisa membuktikan kemampuanmu, kamu mungkin mendapat kesempatan untuk mengetahui keberadaannya. Apa maksudmu? Bian Heng memperhatikan Zhang Tai dengan serius saat dia berkata, karena rahasia ini bukan milikku sendiri. Aku tidak berhak mengungkapkannya kepadamu. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus bergabung dengan kami. Dengan persetujuan semua orang lain yang mengetahui rahasia ini, Anda akan dapat mengetahuinya. Bab 1845 membuat persiapan. Adapun yang lain, ketika mereka mendengar Sutra Raja Rock, mereka mungkin mempertimbangkan risiko tinggi untuk mendapatkannya. Namun, untuk Zhang Tai, ketika dia mendengar 3 kata itu, dia memutuskan untuk memverifikasinya sendiri meskipun mungkin tidak ada. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang King Rock Sutra. Selain nama ini, Bian Heng tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Sutra Raja Rock. Dia hanya menyuruh Zhang Tai untuk menunggu dengan sabar. Pada bulan Juni tahun berikutnya, yaitu tahun ke-3587 kalender Kaisar NVWA. Dia akan membawa Zhang Tai ke suatu tempat dan memperkenalkannya kepada beberapa orang. Yang akan menentukan apakah Zhang Tai dapat bergabung dengan komunitas kecil mereka atau tidak melalui negosiasi. Meskipun Bian Heng tidak memberitahunya siapa saja yang ada di komunitas kecil itu, Zhang Tai tahu bahwa anggota komunitas kecil ini pasti bukan orang biasa mengingat identitas Bian Heng. Selain menjadi ksatria tingkat bijak, Bian Heng juga merupakan dokter nomor 1 di alam Motian. Sekarang mereka bisa memenangkan hati Bian Heng, tentu saja, anggota komunitas kecil lainnya tidak lebih buruk dari Bian Heng. Itu sudah Agustus. Masih ada 10 bulan lagi. Meskipun Zhang Tai cemas, dia hanya bisa menunggu 10 bulan lagi dengan sabar. Sutra Raja Rock adalah hal yang paling berharga dan akan diacak dimanapun itu. Bahkan anggota komunitas kecil yang bergabung dengan Bian Heng juga akan berebut untuk itu. Meskipun Zhang Tai tidak yakin berapa banyak orang yang ada di komunitas kecil itu, menurut perkiraannya, hanya orang dengan kekuatan tempur terbesar yang memberikan kontribusi terbesar pada komunitas kecil yang dapat memiliki Sutra Raja Rock, tidak peduli berapa banyak anggota yang ada di sana. Karena Zhang Tai hanyalah seorang ksatria surgawi. Meskipun dia bergabung, dia tidak akan mendapat keuntungan dalam komunitas sekecil itu. Oleh karena itu, keasyikannya adalah meningkatkan kekuatan tempurnya dalam 10 bulan berikutnya. Sebaiknya aku berpromosi menjadi ksatria tingkat semisage dalam 10 bulan ke depan.
Dengan cara ini, saya akan memiliki suara yang lebih besar di komunitas kecil. Saya sudah pulih sepenuhnya. Selain itu, saya sudah mencapai 7 ranah perubahan ksatria surgawi. Dengan bantuan metode purgatori samsara, selama aku bisa membunuh beberapa jenderal abadi angin iblis atau beberapa jenderal abadi api iblis, aku akan mendapatkan elemen api yang cukup. Zhang Tai pernah berpikir untuk membuat jebakan untuk istana kegelapan Kaisar Kegelapan dengan dirinya sendiri sebagai umpan. Akan sangat bagus jika dia bisa membunuh kepala cabang istana kegelapan Kaisar Kegelapan. Namun, risiko terbesar dari jebakan semacam itu adalah dia mungkin menarik perhatian Kaisar Iblis Serbaguna. Tidak ada orang lain di bawah Kaisar Abadi yang bisa melawan Kaisar Iblis Serbaguna. Jika Kaisar Iblis Serbaguna tiba, Zhang Tai akan terjebak sendiri. Itu terlalu bodoh. Jika Zhang Tai tidak menggunakan rencana ini untuk saat ini, cara teraman baginya untuk dipromosikan menjadi ksatria tingkat semi bijak adalah dengan memasuki reruntuhan gunung. Reruntuhan gunung adalah medan perang kekuatan di alam Motian. Setan di reruntuhan gunung setidaknya adalah ksatria surgawi, yang merupakan cakra api hidup untuknya. Ketika Zhang Tai mencoba memasuki reruntuhan gunung terakhir kali, dia diblokir oleh lapisan es dan api langit surgawi karena dia belum membentuk cakra anginnya. Sekarang, dia sudah dipromosikan menjadi seorang ksatria surgawi. Oleh karena itu, dia bisa memasuki reruntuhan gunung tanpa masalah. Aku harus berpromosi menjadi ksatria tingkat semi bijak di reruntuhan gunung dalam 10 bulan ke depan. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kesempatan untuk berebut sutra Raja Rock. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Bian Heng dalam beberapa hari. Pada bulan Juni mendatang, saya akan kembali ke Gunung Tigerbek agar dia dapat memperkenalkan saya kepada anggota komunitas kecil itu. Setelah meninggalkan ruang tamu itu, di jalur gunung kembali ke Tide Viewing Courtyard, Zhang Tai mempertimbangkan hal ini. Akhirnya, dia membuat keputusan jika saya ingin mendapatkan sutra Raja Rock atau sesuatu yang lain di dunia ini. Saya harus melakukan persiapan dan upaya yang terperinci langkah demi langkah dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak peduli betapa saya menginginkannya, tanpa tindakan atau rencana, saya tidak akan pernah berhasil. Bahkan pai tidak akan jatuh dari langit, belum lagi kelangkaan yang membuat semua orang berebut. Anehnya, ketika Zhang Tai kembali ke halaman Tide Viewing, dia menemukan bahwa 2 orang sudah menunggunya di luar gerbang halaman Tide Viewing. Hari sudah larut. Bulan sudah menggantung di langit. Di bawah sinar bulan yang cerah dan cerah, Tang Mei berdiri di luar gerbang Tide Viewing Courtyard dengan anggun seperti bunga bakung yang bermandikan cahaya bulan. Di bawah sinar bulan, rok putih Tang Mei menjulang seperti kabut di gunung. Kulit seputih saljunya setransparan kristal seolah bisa memantulkan cahaya bulan. Pada saat ini, Tang Mei secantik gadis peri cahaya bulan. Menghadapi penampilannya yang tak tertandingi dan temperamennya yang unik, bahkan angin laut dari Teluk White Dragon berubah lembut seolah tidak ingin mengganggunya. Saat melihat Tang Mei, Zhang Tai dalam keadaan linglung ketika dia mengingat seorang gadis dengan rok merah yang sedang duduk di atas batu seukuran paku di samping sungai dan meniup seruling giok hijau di bawah sinar bulan. Yang cerah, kaki yang adil bergoyang di air dengan ringan. Kecantikan bisa memenangkan resonansi orang. Penampilan cantik Tang Mei mengingatkan Zhang Tai pada Lan Yunxi saat dia merasa menyayat hati karena pukulan. Paman Guanlah yang sedang menunggu Zhang Tai bersama Tang Mei. Karena fisik Tang Mei yang cukup lemah, dia tidak bisa hidup tanpa perawatan orang.
Oleh karena itu, Bian Heng telah mengizinkan Paman Guan dan Bibi Wu untuk tinggal di Gunung Tigerbek bersama Tang Mei. Melihat Zhang Tai kembali dengan santai, Paman Guan terlihat lebih bersemangat daripada Tang Mei. Sebelum mengatakan apapun, matanya berubah merah. Zhang Tai menghargai dan mengaguminya karena dia adalah pria tangguh yang dapat dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Hormat saya untuk Anda, Tuan Jin. Tang Mei setengah berjongkok ke arah Zhang Tai yang berarti rasa hormat yang besar di dunia itu. Setelah mengubur rasa sakit yang tiba-tiba jauh di dalam hatinya, Zhang Tai menyapa Tang Mei sambil tersenyum. Selamat, Nona Tang, kamu sudah menjadi murid Bian Heng. Penyakitmu pasti akan sembuh. Jika tidak, Bian Heng akan merasa malu menyebut dirinya Dr. No. 1 di Motian Realem. Bab 1846 Tang Mei. Tanpa bantuan Guru Jin, aku hanya akan menjadi seperti orang lain dan hampir tidak bisa didaftarkan sebagai murid Sage Bian. Kata Tang Mei sambil menatap langsung ke mata Zhang Tai dengan mata berbinar tanpa rasa malu. Sebaliknya, dia penasaran dan eksploratif seolah-olah dia tidak mengenali Zhang Tai sampai sekarang. Adapun Zhang Tai, dia tidak perlu lagi menutupi apapun di depan Tang Mei saat ini. Dia tidak menyangkalnya, dia hanya melambaikan tangannya, berkata, "Kamu sendiri lulus 2 tes sebelumnya, untuk tes ketiga, aku hanya mendorong perahu ke arah arus. Ketika Paman Guan bertemu denganku, aku tidak tahu bagaimana membantumu. Kebetulan, aku bisa memberimu bantuan, itu pasti kehendak Tuhan. Tidak peduli apa, tanpa Tuan Jin, hasilnya akan berbeda hari ini. Apa yang Tuan Jin lakukan sama saja dengan menyelamatkan hidupku. Ho, jangan hargai aku." Zhang Tai mengedipkan mata pada Tang Mei sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Biarkan tuanmu menghargaiku jika kamu mau. Aku membantunya menemukan gadis peri seperti muridnya. Dialah yang seharusnya berbahagialah. Selama Anda berdiri di sampingnya, Anda akan menyenangkan hatinya dan menyenangkan matanya. Anda benar-benar jauh lebih hebat daripada murid laki-lakinya yang bau. Di masa depan, dia akan senang. Baru saja, tuanmu menemukan saya dan sangat menghargai saya. Dia bahkan menjanjikan saya keuntungan yang sangat besar." Meskipun dia tahu bahwa Zhang Tai sedang bercanda dengannya, wajah Tang Mei masih memerah yang sangat memesona. Paman Guan menyeringai ke samping Zhang Tai. Saat Zhang Tai mengolok-olok mereka, dia sudah sampai di gerbang Tideview Wing Courtyard. Setelah mengeluarkan kuncinya, dia membukanya, berkata, "Silakan duduk di dalam." "Maaf merepotkanmu," jawab Tang Mei dengan sopan sambil mengikuti Zhang Tai masuk. Paman Guan yang bijaksana hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku akan menunggu Nona di luar." Halaman kecil itu penuh dengan aroma samar. Pohon osmanthus beraroma manis sudah mekar. Pada malam seperti itu, menghirup aroma dan mendengar ombak laut, Tang Mei merasa cukup romantis tentang halaman kecil ini. "Tuan Jin, apakah kamu tinggal di sini sendirian?" Tang Mei bertanya dengan lembut setelah melihat lingkungan di halaman. "Ya, aku sendirian di sini. Aku di sini hanya untuk mengelola kolam ikan Sage Bian." "Kelola kolam ikan Sage Bian?" "Ya, White Dragon Gulf adalah kolam ikan dari Gunung Tigerbek. Aku, meskipun menjadi kepala pelayan, sebenarnya mengelola kolam ikan untuk tuanmu." Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, wajah Tang Mei sedikit memerah, membuatnya lebih menawan daripada bunga. "Saat kita berada di gerbong, aku tidak menyadari bahwa Tuan Jin sangat lucu." "Hahaha." Zhang Tai tertawa saat dia langsung membawa Tang Mei ke paviliun di bawah pohon osmanthus. "Terus terang,
bukannya membawanya ke ruang tamu. Di sana, mereka bisa mengendus aroma osmanthus dan menikmati pemandangan malam Teluk White Dragon dari kejauhan. Memegang rel kayu pavilion sambil menunjuk garis pantai di bawah sinar bulan di kejauhan. Aku selalu sendirian di sini. Sangat tenang. Oleh karena itu, aku tidak punya sesuatu yang baik untuk menerimamu, bahkan segelas air hangat. Aku hanya bisa menerima Nona Tang dengan pemandangan malam laut yang meleleh ke langit dan aroma bunga osmanthus. Semoga Nona Tang tidak mempermasalahkannya. Tuan Jin, Anda jujur, tentu saja, Anda melakukan hal-hal yang terbuka. Saya tidak keberatan. Tang Mei memperhatikan Zhang Tai dengan mata cerah. Menghadapi mata cerah Tang Mei, Zhang Tai diam-diam mengalihkan pandangannya dari wajah Tang Mei saat dia mengejek, Nona Tang, Anda mungkin tidak mengerti saya. Saya tidak jujur, sejujurnya, saya bukan orang jahat. Tentu saja, menurut beberapa orang yang tidak sabar untuk mengubahku menjadi abu. Aku adalah orang paling jahat di dunia. Mata Tang Mei menjadi sedikit redup. Namun, dia tetap tidak mengubah penampilannya, berkata, Tuan Jin. Apakah itu kata-kata kesopanan Anda? Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya. Jika aku berada di atas kapal, rerumputan di makamku sudah setinggi 1 meter. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak menghadapi angin laut. Tang Mei terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk dan menghela nafas, Tuan Jin, ini pasti bukan identitas dan nama aslimu? Tang Mei memang pintar. Zhang Tai mengangguk sambil mengakuinya terus terang, benar, itu memang bukan identitas asliku. Aku ingin tahu tentang identitas aslimu. Jika kamu tahu itu, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Sebaliknya, kamu akan berada dalam bahaya besar. Zhang Tai berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Perlakukan saja aku sebagai orang biasa yang kamu temui di jalan. Jadi begitu, Tang Mei mengungkapkan senyum menawan seperti semua bunga mekar bersama, Tuan Jin, jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda Kakak Jin. Anda bisa memanggil saya Mei, bukan Nona Tang. Mei terdengar terlalu intim. Namun, jika dia memanggilnya Tang Mei, Zhang Tai selalu merasa aneh seperti menyemprotkan tanah ke mutiara. Namun, melihat tatapannya yang penuh harapan, Zhang Tai akhirnya menggertakkan giginya, terserah, itu hanya sebutan. Bahkan dia tidak mempedulikannya, kenapa aku ragu? Yah! Aku akan memanggilmu Mei mulai sekarang. Kamu bisa memanggilku Kakak Jin. Bibi Wu berkata bahwa kamu berusia 21 tahun. Lagi pula, aku lebih tua darimu. Bahkan jika kamu memanggilku kakak, itu juga diterima. Elder Brother Jin, maukah Anda memandang rendah saya? Tang Mei bertanya sambil menundukkan kepalanya. Ah, kenapa kau bertanya padaku tentang itu? Zhang Tai bingung. Di antara orang-orang yang menghadiri tes bersamaku hari ini, kedua pemuda itu sama-sama dokter terkenal di kota Tigerbek. Mereka memiliki popularitas yang lebih besar di antara orang-orang. Selain itu, mereka semua berasal dari klan terhormat. Kakak Jin, kamu pasti ingin tahu mengapa begitu banyak orang ingin membantu saya hanya setelah kami berpisah selama beberapa hari. Kupikir itu keberuntungan. Zhang Tai juga memiliki pertanyaan seperti itu. Namun, dia selalu tidak tertarik untuk mencari tahu pertanyaan seperti itu, apalagi jika berhubungan dengan wanita. Alasannya sederhana. Mereka tidak sengaja melihat wajahku di balik cadar. Oh, begitu. Semua orang menyukai kecantikan. Zhang Tai mengerti. Wajah Tang Mei menarik bagi pria.
Itu bahkan sama efektifnya dengan bom nuklir. Namun, aku sengaja membiarkan mereka melihat wajahku. Tang Mei berkata dengan tenang seolah itu terjadi pada orang lain, bukan dirinya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan wajah Zhang Tai dengan tenang. Zhang Tai menjadi tertegun sesaat. Ketika dia menemukan Tang Mei terdiam selama beberapa detik, Zhang Tai membuka mulutnya. Mengapa kamu memberitahuku tentang ini? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku mungkin tidak akan mengetahuinya selamanya. Tang Mei mengungkapkan senyum pendek yang membawa sedikit keluhan. Ketika saya masih muda, orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Selama bertahun-tahun, saya tinggal bersama dua kakak laki-laki dan bibi saya. Sejak saya berusia 14 tahun, melalui bagaimana orang-orang di samping saya memperhatikan saya tahu apa yang saya terlihat seperti laki-laki. Sejak saat itu, saya mulai memakai cadar. Sejak saya mengetahui bahwa saya terkena kanker, saya tidak melepas cadar saya di depan umum. Bahkan dua kakak laki-laki saya hampir tidak bisa melihat wajah saya. Tang Mei kemudian menggelengkan kepalanya, menambahkan, saya tidak tahu mengapa saya memberitahu kakak Jin tentang ini. Mungkin, saya tidak tahan membicarakan hal itu atau tidak ingin menipu Anda. Kakak Jin, akankah kamu memandang rendah aku setelah mengetahui ini? Zhang Tai akhirnya memahaminya. Melihat Tang Mei dengan serius, dia menarik napas dalam-dalam, berkata, itu semua adalah sifat manusia. Sebagai manusia, tentu saja, saya bisa memahami Anda. Saya tidak merasa ada masalah dengan apa yang Anda lakukan. Anda baru saja melakukannya, tidak ingin menunggu kematian. Anda hanya ingin memanfaatkan keuntungan Anda untuk sedikit peluang. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya memandang rendah Anda? Benar-benar. Tang Mei bertanya saat dia membuka matanya lebar-lebar. Jika aku menipumu, aku anak anjing. Zhang Tai menjawab dengan sungguh-sungguh. Tang Mei mengungkapkan senyum cemerlang lainnya yang menyebabkan semua bunga mekar terasa malu dan Zhang Tai tertegun dalam sepersekian detik. Setelah tinggal di Tide Viewing Courtyard sebentar, Tang Mei bangkit dan mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sopan. Zhang Tai tidak memintanya untuk tinggal lebih lama. Lagi pula, sudah terlambat, jika Tang Mei tinggal di sini terlalu lama, itu bisa menimbulkan gosip. Sebagai murid Bian Heng yang harus tinggal lama di Gunung Tigerbek, Tang Mei harus memperhatikan detailnya. Zhang Tai mengantar Tang Mei keluar dari gerbang Tide Viewing Courtyard. Ketika Tang Mei akan meninggalkan halaman, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, mengajukan pertanyaan yang tidak terduga, Kakak Jin. Ketika Anda melihat saya menunggu Anda di luar Tide Viewing Courtyard, apakah Anda ingat wanita lain? Zhang Tai menjadi sangat ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana Tang Mei tahu itu. Intuisi dan persepsi wanita terlalu menakjubkan. Elder Brother Jin, Anda tidak perlu menjawab saya. Saya sudah tahu bahwa gadis itu pasti lebih cantik dari saya di hati Anda. Tang Mei tersenyum pada Zhang Tai, berkata, silakan kembali, Elder Saudara Jin. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Tang Mei keluar dari gerbang. Paman Guan kemudian membantunya mengenakan pakaian luar sebelum pergi dari sana bersama. Melihat Tang Mei pergi, Zhang Tai tidak memulihkan ketenangannya sampai kedua orang itu pergi. Setelah menutup gerbangnya, Zhang Tai kembali ke halaman rumahnya. Berdiri di halaman sendirian, dia menatap bulan yang cerah untuk beberapa saat dia ingin meneriakkan keinginannya dengan histeris, apakah kamu baik-baik saja? Namun, dia tetap diam pada akhirnya. Setelah berdiri di sana sebentar, Zhang Tai kembali ke ruang kultivasinya.
Melepas pakaian luarnya, dia menjalankan ki pertempurannya di lautan ki saat gelombang panas mulai mengalir di tubuhnya. Cairan es dingin dengan cepat muncul di luar tubuhnya dan secara bertahap mengelilinginya. Dalam sekejap mata, Zhang Tai telah menyanyikan lagu es dan api. Api itu adalah api sejati naga. Cairan es mengalir di atas tubuh Zhang Tai seperti roda gigi berkecepatan tinggi. Beberapa jarum es keras dan buih di dalam cairan es terus-menerus mengenai tubuh Zhang Tai dengan kecepatan tinggi, memperkuat kemampuan pertahanan Zhang Tai. Setelah laut Qi-nya benar-benar pulih, bahkan tanpa jarum Bianheng, Zhang Tai masih bisa menciptakan kondisi untuk terus-menerus memadamkan tubuhnya. Sebelumnya, Bianheng akan melakukan perawatan medis untuknya 2 kali dalam 2 hari. Tapi sekarang Zhang Tai bisa memuaskan tubuhnya 2 kali sehari. Kondisi pendinginan seperti itu lebih ketat dan bisa memberinya efek yang lebih baik. Melalui pendinginan tubuhnya dengan cara ini, Zhang Tai tidak merasakan sakit sama sekali, malah dia merasa semakin bertenaga dalam kondisi lapang itu. Bab 1847 Hadiah. Setelah tinggal di Gunung Tigerbek selama 1 minggu lagi, Zhang Tai memberitahu Bianheng pada tanggal 15 Agustus, "Kakak Bian, aku harus pergi." "Apa?" Bianheng menyaksikan Zhang Tai dengan mata terbelalak karena kaget saat dia bertanya, "Apakah kamu tidak tertarik dengan buku rahasia makhluk abadi dan pakaian abadi tingkat surgawi?" "Tidak. Aku akan meninggalkan Gunung Tigerbek dan mengasah diriku di suatu tempat. Pada bulan Juni mendatang, aku akan kembali ke Gunung Tigerbek dan pergi menemui orang-orang itu bersamamu," kata Zhang Tai sambil tersenyum sambil menambahkan, "Tentu saja, saya tertarik dengan buku rahasia keabadian dan benda rahasia tingkat surgawi. Namun, tahukah Anda, kakak, benda itu bukanlah kubis putih yang bisa dipilih secara gratis. Jika saya bisa sedikit lebih kuat, saya akan lebih percaya diri dalam mengambil tindakan bersama dengan kekuatan itu, setidaknya aku bisa melindungi diriku." Kamu benar-benar cerdik," Bianheng menjawab dengan harum dingin sambil menatap Zhang Tai dengan mata kecilnya, berkata, "Dengar, jika kamu tidak kembali pada tanggal 1 Juni, aku tidak akan menunggumu di Gunung Tigerbek. Jangan berpikir tentang yang abadi buku rahasia atau pakaian abadi tingkat surgawi saat itu." "Haha, tidak masalah. Aku akan kembali tepat waktu dan pergi menemui mereka bersamamu," kata Zhang Tai sambil tertawa. "Kemana kamu pergi? Reruntuhan gunung?" Zhang Tai menjawab dengan jujur. "Ambil ini, keluar dari sini secepat mungkin," kata Bianheng saat botol batu giok muncul di tangannya. Zhang Tai mengambilnya dan mengocoknya saat dia mendengar gesekan di dalam vial. Rupanya, itu mengandung banyak pil obat di dalamnya. "Apa ini?" tanya Zhang Tai. Melihat Zhang Tai dengan pandangan buruk, Bianheng berkata, "Ini adalah pil pencuci jiwa. Setelah kamu meminumnya, gumpalan ki primordial di dalam pil dapat menyerang titik-titik bergelombang di istana kuilmu dan di tulang punggungmu. Meskipun itu tidak dapat mengubah fisik primordial Anda, itu bisa menambah lapisan penyamaran untuk titik-titik bergelombang tersebut. Jika Anda meminum pil ini, yang lain hampir tidak dapat mengetahui apakah titik-titik bergelombang ini menyala setelah lahir atau tidak, atau apakah Anda berasal dari yang lain dunia atau tidak, kecuali Kaisar Abadi atau Kaisar Iblis menyerang ki pertempurannya ke tubuh Anda dalam jarak dekat. Oleh karena itu, Anda dapat tetap hidup." Melihat sebotol pil, Zhang Tai menjadi tercengang. Tiba-tiba, dia menjadi gembira. Dengan sebotol pil pencuci jiwa ini, ditambah garis keturunan abadi yang mengubah tubuhnya, celah besar akan diperbaiki.
Meskipun dia bertemu dengan seorang kaisar iblis, dia tidak akan mudah dikenali. Bahkan kaisar iblis serbaguna hampir tidak bisa mengenalinya selama dia mengubah penampilannya kecuali dalam jarak dekat. Pil pencuci jiwa ini sangat berguna. Mereka bahkan lebih berharga daripada benda rahasia emas. Zhang Tai langsung memindahkan pil pencuci jiwa ke kastil besi hitam. Namun, dia tidak menghargai Bian Heng, sebaliknya, dia mengejek Bian Heng. Kekuatan kecantikan benar-benar tak terbatas. Kita sudah saling kenal begitu lama, tapi aku tidak melihat barang sebagus itu. Setelah aku menemukanmu seorang murid yang begitu cantik selama beberapa hari, kamu tiba-tiba menjadi sangat murah hati dan memberi saya pil pencuci jiwa. Dengar, meskipun dia adalah muridmu, mengingat usia tuamu, sebaiknya kamu tidak membuat kesalahan, jika tidak, reputasi baikmu akan hancur. Itu tidak berharga, omong kosong. Bian Heng hampir melompat ketika dia pura-pura marah, berkata, jika bukan karena kamu pintar dan sedikit berguna, aku tidak akan pernah peduli denganmu. Itu bukan urusanku bahkan jika kamu dicap ke dalam potongan oleh kaisar iblis serbaguna. Apakah Anda tahu berapa banyak kelangkaan yang saya gunakan untuk membuatnya? Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan kepada saya. Saya akan memberi mereka makan untuk anjing. Hahaha, akan terlalu sia-sia jika kamu memberi mereka makan untuk anjing. Sekarang kakak laki-laki telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuatnya, aku akan menerimanya. Ambil saja sebagai kompensasiku untuk menjaga kolam ikan untukmu. Zhang Tai tersenyum tanpa malu. Namun, dia tidak mengeluarkan pil pencuci jiwa itu. Keluar dari sini secepat mungkin. Bian Heng langsung meniup janggutnya saat dia membuka matanya lebar-lebar, mendorong Zhang Tai pergi. Tenang saja, kakak. Aku di sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku bahkan telah menyiapkan hadiah untukmu. Kamu tidak akan pernah menemukannya di alam Motian, kata Zhang Tai sambil mengedipkan matanya. Aku tidak percaya itu. Aku telah melihat semua jenis kelangkaan. Meskipun keras kepala, Bian Heng mau tak mau melirik Zhang Tai. Rupanya, rasa penasarannya telah tergugah. Jika itu orang lain, dia sudah lama menamparkan orang itu. Namun, karena dia tahu bahwa Zhang Tai berasal dari dunia lain, oleh karena itu, dia menjadi penasaran dengan hadiah Zhang Tai. Zhang Tai menggerakkan tangannya saat kotak batu giok muncul di tangannya. Dia kemudian memberikannya kepada Bian Heng. Bian Heng membukanya karena penasaran. Dalam sepersekian detik, dia membuka matanya lebar-lebar. Kasing batu giok itu berisi buah yang luar biasa. Ketika dia membukanya, dia mencium aroma halus dan unik seharum mus dan anggrek. Pada saat yang sama, seluruh ruangan dipenuhi cahaya seolah-olah wewangian itu membawa kekuatan sihir yang aneh dan perasaan lapang. Hanya setelah mengendus sedikit, Bian Heng merasa jauh lebih muda karena semua selnya menjadi kuat karena stroke. Buah ini memang tidak ada di Motian Realem. Mata Bian Heng bersinar seperti umbi saat dia segera menyadari bahwa buah ini spesial saat dia bertanya, Ini buah dari bunga lintas alam. Kakak laki-laki, jika kamu punya kekasih, kamu bisa menghadiahkannya padanya. Setelah mengambilnya, dia pasti akan patuh dan lembut padamu. Omong kosong, tidak mungkin. Aku tidak percaya buah seperti itu bisa membingungkan jenderal abadi tingkat tinggi. Bian Heng berkata sambil mengendus aroma aneh, alisnya bergetar, seolah ingin memeriksa efek buah ini. Di dunia tempatku berasal, buah bunga lintas alam adalah langka. Itu tidak akan membingungkan orang, sebaliknya,
itu bisa membuat seseorang awet muda. Tidak ada wanita yang bisa menahan daya pikatnya. Ini jauh lebih maju daripada trik rendah membingungkan. Apa maksudmu buah ini bisa membuat wanita awet muda? Bian Heng bertanya sambil memperhatikan Zhang Tai dengan semangat. Kakak, jika kamu tidak percaya padaku, kembalikan saja padaku. Aku mendapatkannya dengan risiko hidupku, kata Zhang Tai sambil mengulurkan tangannya. Pah, casing batu giok sudah ditutup. Dalam sepersekian detik, itu menghilang di tangan Bian Heng. Mengangkat wajahnya, Bian Heng berkata, "Berat, kamu teliti." Zhang Tai berkata dengan senyum aneh, "Hehehe, kakak, kamu sangat menghargainya." Artinya, sebagai jenderal abadi tingkat tertinggi, kamu benar-benar memiliki kekasih. Siapa dia? Ceritakan tentang itu. Wajah Bian Heng memerah saat dia meraung marah, minggir dari sini. Bab 1848, melawan musuh dengan akal dan keberanian. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bian Heng, Zhang Tai berencana untuk memberitahu Tang Mei bahwa dia juga akan pergi. Namun, karena Bian Heng telah memulai perawatan medis untuknya, Tang Mei sedang mandi obat di Gua Pink Cloud Gunung Tigerbek yang tidak bisa keluar sampai 2 hari kemudian. Setelah mengetahui hal itu, Zhang Tai tidak menunggunya lagi. Mengayunkan lengan bajunya, dia meninggalkan Gunung Tigerbek. Sampai jumpa. Setelah melihat kembali Gunung Tigerbek, Zhang Tai melompat turun dan terbang ke arah timur secepat sambaran petir. Setelah ratusan mil, dia memasuki awan dan mengaktifkan Maniksen yang tidak terlihat. Dalam sepersekian detik, dia menjadi tidak terlihat. Kemudian, dia mengambil jalan memutar dan kembali ke wilayah udara di atas Teluk White Dragon, tempat dia terjun ke laut dengan tenang. Karena ki pertempuran pelindungnya dapat mengisolasi tubuh dan pakaiannya dari air laut, Zhang segera tiba di dasar lautan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia berenang menuju Laut Yaohai. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai telah mengubah penampilannya dengan mengaktifkan garis keturunan abadi yang mengubah tubuhnya. Selain itu, ia bahkan mengganti satu set pakaian yang warnanya berbeda dengan saat ia meninggalkan Gunung Tigerbek. Zhang Tai tidak berenang dengan kecepatan tercepat, sebaliknya, dengan kecepatan rata-rata jika menarik perhatian orang lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Zhang Tai sampai di persimpangan antara Teluk White Dragon dan Laut Yaohai. Tembok kota setinggi ribuan meter berdiri di atas permukaan laut sementara pintu masuk gerbang kota besar di bawah permukaan laut seperti kubah jembatan besar. Air laut yang sangat besar mengalir di pintu masuk gerbang kota. Kapal mengakses gerbang kota di permukaan laut. Di bawah permukaan laut, itu seperti Crystal Palace of Dragon King saat ikan dan udang sedang menyeberang. Dibandingkan dengan pemandangan yang ramai ketika dia memasuki gerbang kota Kaisar NVWA City, jauh lebih tenang di dalam air hari ini. Dia hanya bisa melihat beberapa orang mengakses gerbang kota di bawah air. Zhang Tai melihat beberapa jenderal abadi bergegas masuk begitu dia tiba di sini. Orang-orang itu juga melihat Zhang Tai. Namun, mereka berenang begitu saja. Selain itu, Zhang Tai bertemu jenderal abadi bumi di usia 40-an barusan. Sepertinya dia juga ingin meninggalkan Kaisar NVWA City. Dibandingkan dengan cara lain untuk mengakses kota Kaisar NVWA, lebih rahasia bagi mereka untuk bepergian di dalam air. Karena ada berbagai macam orang yang mengakses kota Kaisar NVWA, termasuk banyak jenderal abadi, tentu saja, seseorang perlu mengambil tindakan secara diam-diam seperti Zhang Tai. Meskipun berada di bawah air, ketika dia melewati tembok kota,
dia masih bisa merasakan sistem pemindaian yang kuat di dalam pintu masuk gerbang kota. Tampaknya sistem pertahanan Kaisar NVWA City tidak memiliki sudut mati. Sementara itu, beberapa jenderal abadi lapis baja dari kota Kaisar NVWA sedang memantau orang-orang yang mengakses pintu masuk gerbang kota di dalam air. Setelah melewati gerbang kota dengan lancar di dalam air, Zhang Tai kembali memasuki Samudera Yaohai yang luas. Dia menjadi sangat waspada saat dia meninggalkan Kaisar NVWA City dengan melepaskan energi spiritualnya ke segala arah dan memperhatikan situasi di sekitarnya setiap saat. Ketika dia keluar dari gerbang kota Kaisar NVWA City, itu berarti Zhang Tai telah melepaskan perlindungan gerbang kota Kaisar NVWA City. Kekuatan Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan dan Iblis mungkin menyerangnya kapan saja. Meskipun Iblis dan tulang punggung Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan yang telah terpengaruh oleh virus Golden Soul Rune tidak dapat memasuki kota Kaisar NVWA. Zhang Tai sangat yakin bahwa ada agen setan dan Istana Keabadian Kaisar Kegelapan di dalam kota Kaisar NVWA. Kepala Istana Naga Qian dari Istana Abadi Kaisar Kegelapan adalah Si dan leluhur klan Si. Selama kepala dari 3 cabang Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan lainnya berada pada level yang sama dengan Si dan yang identitasnya masih belum terungkap ke publik, mereka dapat dengan mudah menempatkan beberapa agen di Kaisar NVWA City di atas kapal. Bahkan mereka yang mengikuti pengaturan mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka bekerja untuk Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan dan Iblis. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dan menyusahkan dari Dark Emperor Immortal Palace. Secara teoritis, jika salah satu dari 3 kepala cabang Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan adalah bos dari Istana Abadi atau klan utama, banyak jenderal abadi dan orang-orang yang mengikuti perintah bos itu bahkan mungkin tidak tahu bahwa mereka telah menjadi antek-antek dari Istana Abadi Kegelapan. Iblis. Bisakah Kaisar Iblis Serbaguna memprediksi bahwa saya akan datang ke Gunung Tigerbek untuk perawatan medis? Zhang Tai tidak tahu. Tapi Kaisar Iblis Serbaguna memiliki kemungkinan 50% untuk memukulnya. Oleh karena itu, dia mungkin sudah menetapkan agen di kota Tigerbek dan sekitarnya. Akankah Kaisar Iblis Serbaguna menunggu di luar tembok kota untukku setelah memastikan bahwa aku menerima perawatan medis di Gunung Tigerbek? Zhang Tai juga tidak mengetahuinya. Meskipun ada kemungkinan 50%, menurut teori probabilitas, Kaisar Iblis Serbaguna masih memiliki kemungkinan 25% untuk memasang jebakan di luar tembok kota Kaisar NVWA City. Karena Zhang Tai tidak tahu apakah Kaisar Iblis Serbaguna sedang menunggunya di luar tembok kota dan akan memberinya serangan fatal, bahkan jika kemungkinannya hanya 25%. Zhang Tai harus berhati-hati demi nyawanya. Oleh karena itu, dia memilih untuk meninggalkan kota Kaisar NVWA hari ini, tanggal 15 bulan ini. Dia bisa menggunakan peralatan teleportasi luar angkasa hari ini dan mengakses Castle of Black Iron kapanpun dia mau. Selama ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera bersembunyi di kastil besi hitam. Castle of Black Iron telah sepenuhnya menjadi suakanya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Zhang Tai dapat pergi ke salah satu dari 4 arah melalui 4 tembok kota Kaisar NVWA City. Meskipun Kaisar Iblis Serbaguna sedang menunggu Zhang Tai di luar kota, dia hanya memiliki kurang dari 1/16 kemungkinan untuk bertemu Zhang Tai. Zhang Tai sengaja terbang ke arah timur pada awalnya. Dia membingungkan musuhnya. Jika benar-benar ada beberapa agen iblis atau Istana Abadi Kaisar Kegelapan di sekitar Gunung Tigerbek,
mereka pasti akan mengirim sinyal yang salah ke Kaisar Iblis Serbaguna. Dengan mengubah penampilannya, Zhang Tai dapat mengurangi kemungkinan ketahuan oleh musuhnya. Sejak Zhang Tai bersiap untuk meninggalkan Gunung Tigerbek, dia mulai melawan Kaisar Iblis Serbaguna dan Istana Abadi Kaisar Kegelapan dengan kecerdasan dan keberanian. Satu-satunya celah Zhang Tai adalah tidak ada ki primordial di titik-titik bergelombang di tulang punggungnya. Setelah mendapatkan pil pencuci jiwa dari Bian Heng, dia bisa memperbaikinya. Namun, melalui pertimbangan, Zhang Tai bertekad untuk menjaga celah ini dengan sengaja. Zhang Tai ingin mengatakan apakah Kaisar Iblis Serbaguna dan Istana Abadi Kaisar Kegelapan cukup kuat untuk menemukannya melalui celah ini. Jika mereka benar-benar dapat menemukannya melalui petunjuk ini, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Zhang Tai dan Zhang Tai akan melanjutkan tipuannya. Setelah meninggalkan Kaisar NVWA City, itu menjadi lebih riuh karena semakin banyak jenderal abadi bepergian di dalam air. Zhang Tai langsung berenang jauh. Tidak ada yang aneh terjadi dalam 35 mil pertama. Ketika Zhang Tai meninggalkan kota Kaisar NVWA sekitar 50 mil. Dengan ledakan, semburan besar melesat ke langit saat 5 jenderal abadi terjun ke air dari langit dan melakukan pertempuran sengit tepat di depan Zhang Tai. Bab 1849 Keputusan Cepat Zhang Tai. 5 jenderal abadi semuanya adalah jenderal abadi yang galak. Di sayap logam, mereka bertarung dengan sengit. Ada 3 jenderal abadi laki-laki dan 2 jenderal abadi perempuan. Dengan pakaian kuning tua, jenderal abadi laki-laki itu kokoh. Dengan parang di tangan, ternyata mereka satu geng. Sebaliknya, 2 jenderal wanita abadi dengan rok putih terlihat jauh lebih lemah. Itu mengingatkan Zhang Tai pada adegan di mana 3 serigala dan serigala mengepung 2 kelinci lucu. Kelima orang itu turun dan menghalangi jalan Zhang Tai. Adik perempuan, cepat, pergi, aku akan menghentikan mereka. Teriak seorang jenderal wanita abadi ketika dia mengayunkan pedang panjangnya, melibatkan ketiga pria itu ke dalam cahaya pedangnya dengan satu pukulan. Tangkap mereka. Ketiga pria itu meraung serempak. Kakak perempuan. Perempuan yang dipanggil adik perempuan itu meratap. Tinggalkan aku sendiri. Cepat, pergi. Kakak perempuan mencoba yang terbaik untuk mengayunkan pedangnya. Sayangnya, kakak perempuannya tidak lebih kuat dari ketiga pria itu, belum lagi dia harus melawan 3 pria pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dalam sepersekian detik, sebuah parang telah menghancurkan ki pertempuran pelindungnya, meninggalkan bekas luka sepanjang 30 cm di lengannya, mengubah rok putihnya menjadi merah. Adik perempuan yang melarikan diri langsung bergegas menuju Zhang Tai. Salah satu dari 3 pria itu juga melepaskan cahaya pedangnya dan mengejar adik perempuan itu dari dekat. Tolong! Saat melihat Zhang Tai di dalam air, sang adik segera bergegas ke arahnya sambil meminta bantuannya. Sejujurnya, adik perempuannya tidak secantik Tang Mei. Namun, dia setidaknya secantik Ji Yulan dan Jiang Ruoxin. Apalagi saat ini, dia dikejar oleh seorang pria galak yang menyedihkan dengan kepanikan dan kesedihan. Sebagai pria yang kuat dengan kebenaran yang besar, bukankah seharusnya dia membantunya saat ini? Bahkan jika dia tidak bisa membantunya, bukankah dia akan menghentikan mereka untuk menanyakan alasannya karena penasaran? Melihat wanita cantik itu bergegas ke arahnya, wajah Zhang Tai menjadi aneh. Dalam sekejap mata, adik perempuan itu semakin dekat dengan Zhang Tai. Pergilah mati! Lelaki tangguh itu meraung ketika ki pertempurannya berubah menjadi tangan besi dan memukul punggung adik perempuan itu dari jarak puluhan meter.
adik perempuan itu menyemburkan darah. Setelah itu, dia bergegas ke depan Zhang Tai dan mengucapkan tolong sebelum memuntahkan darah seolah-olah dia terluka parah, dia hampir pingsan. Zhang Tai mengulurkan tangannya dan dengan cepat memegang adik perempuannya. Berat, urus urusanmu sendiri. Kembalikan wanita itu kepadaku, jika tidak, kamu harus mencoba parang kakek ini. Pria tangguh yang galak itu telah tiba di depan Zhang Tai saat dia mulai mengancam Zhang Tai. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak bisa membantunya saat ini? Tentu saja, Zhang Tai mengambil tindakan. Sebelum adik perempuan itu mengatakan hal lain, Zhang Tai telah mengulurkan tangannya dan memukul punggungnya secepat sambaran petir. Dengan keras, adik perempuan itu memuntahkan darah dengan deras karena sebagian besar tulang di punggungnya patah, terutama tulang punggungnya, menyebabkan dia menjerit melengking. Pada saat yang sama, ki pertempuran pelindungnya menghilang saat dia pingsan. FCK, siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai akan memukul adik perempuannya, bukannya pria tangguh itu? Pria tangguh yang galak itu membatu karena dia tidak tahu harus berkata apa. Apa-apaan? Setelah mendengar tangisan nyaring sang adik, ketiga orang lainnya berhenti karena terkejut. Lihat, pukulanmu terlalu ringan. Kamu harus memukulnya dengan cara ini. Zhang Tai berkata sambil tersenyum saat dia melemparkan adik perempuannya ke arah pria tangguh yang galak itu, menambahkan, bawa dia jika kamu mau. Pria tangguh yang muram itu membawa adik perempuan itu dengan linglung. Tak lama setelah itu, pukulan Zhang Tai tiba saat ki pertempuran pelindung pria tangguh itu hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, dadanya tenggelam saat dia menyemburkan isi perutnya, pingsan karena luka berat. Detik berikutnya, Zhang Tai meninju ke arah tiga orang yang jaraknya lebih dari 1000 meter, menyebabkan mereka pingsan sekaligus dengan gemuruh guntur di dalam air. Zhang Tai mengulurkan tangannya saat dia memindahkan pria tangguh yang muram dan adik perempuan di sampingnya ke kastil besi hitam sekaligus. Setelah itu, Zhang Tai melesat pergi, meningkatkan kecepatannya puluhan kali dalam sepersekian detik. Ketika dia melewati tiga orang lainnya, dia memindahkan mereka ke Castle of Black Iron juga. Setelah itu, Zhang Tai menjadi transparan di dalam air. Seluruh proses berlangsung bahkan kurang dari 5 detik. Sepertinya tidak ada yang terjadi di air yang tenang. Namun, setelah Zhang Tai menghilang di sini selama 10 menit, tiba-tiba, air laut dalam jarak ribuan meter menjadi diam seolah membeku. Dalam pemandangan yang sangat aneh, Kaisar Iblis Serbaguna muncul di air tempat Zhang Tai tadi berada. Mata bersinar, Kaisar Iblis Serbaguna menyaksikan sekeliling saat dia menjadi suram dan mengucapkan suara serak, tidak ada gunanya. Dekat setelah kata tidak ada, Kaisar Iblis Serbaguna menatap Kaisar NVWA City. Dalam sekejap, matanya berbinar saat dia menghilang. Air laut dalam jarak ribuan meter kemudian mulai melonjak lagi. Setelah beberapa menit, dengan ledakan, ketika dua ki pertempuran memasuki lautan, dua jenderal abadi dalam baju besi Kaisar NVWA City turun dan datang ke perairan yang sama dengan ki yang kuat. Baru saja, menara spiritual di tembok kota telah merasakan ki iblis di sini. Seorang jenderal abadi melihat sekeliling dengan mata lebar saat dia berkata, "Tidak aneh sama sekali. Karena tempat ini dekat dengan pinggiran medan induksi menara spiritual, aku khawatir iblis-iblis itu menyuarakan niat kita. Anak-anak itu akan selalu datang ke sini sekali dalam beberapa hari. Kami hanya perlu membayar inspeksi tur di sekitarnya. Jika tidak ada masalah, kami akan kembali." Setelah pembicaraan singkat,
kedua jenderal abadi itu melakukan inspeksi keliling di perairan sebelum terbang keluar dari air. Bab 1850 Risiko besar. Ada banyak jenis organisme laut di Samudera Yaohai. Dua jenderal abadi Kaisar NVWA City dan Kaisar Iblis Serbaguna yang datang ke sini dengan rentang waktu lebih dari 10 menit tidak memperhatikan atau tidak peduli bahwa gurita besar yang bermutasi, yang menyamar sebagai karang, sedang menatap tempat ini dari 1000 meter jauhnya. Setelah dua dewa Kaisar NVWA City pergi dari sini selama setengah jam, gurita besar itu mulai bergerak cepat di dasar laut. Sotong bisa mencapai lebih dari 100 mil per jam di dalam air, belum lagi sotong besar yang bermutasi yang bisa bergerak lebih dari 150 mil per jam di dalam air seperti torpedo. Oleh karena itu, setelah berenang lebih dari 2 jam, sotong besar yang bermutasi itu sampai di sebuah balok kayu dengan karang tinggi yang lebat. Setelah melakukan perjalanan melintasi hutan dengan santai untuk beberapa saat, sotong memasuki gua karang. Sekilas, hanya ada ikan-ikan cantik berwarna-warni yang berenang santai di dalam gua. Hanya sotong besar yang bermutasi yang tahu bahwa ada satu orang di gua karang ini. Tentu saja, orang itu adalah Zhang Tai. Setelah merasakan cumi-cumi yang datang, Zhang Tai membuka matanya saat dia mengulurkan satu tangan dan menyentuh kepala cumi-cumi besar itu. Setelah itu, apa yang baru saja dilihat oleh sotong besar muncul di lautan pikiran Zhang Tai. Selain kecepatan tinggi dan mampu mengubah warna untuk beradaptasi dengan sekitarnya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa penglihatan sotong besar juga menduduki peringkat pertama di lautan. Penglihatannya sangat mengerikan. Ia bahkan dapat mengubah bentuk pupilnya untuk mengamati sekeliling seperti teleskop di dalam air. Jika organisme laut dipilih untuk menjadi pengintai atau agen di lautan, sotong besar yang bermutasi pasti yang terbaik. Keberanian eksekusi berasal dari keterampilan yang luar biasa. Setelah meninggalkan perairan itu, dia tidak langsung memasuki kastil besi hitam. Sebaliknya, dia menyembunyikan kinya dan tinggal di gua karang ini. Agar tidak menarik perhatian musuhnya, dia bahkan tidak mengaktifkan mata bunga teratainya untuk mengamati air. Sebaliknya, dia mengirimkan misi ke sotong besar yang bermutasi di dekat perairan ini. FCK. Ketika dia melihat Kaisar Iblis Serbaguna lagi dalam ingatan sotong, hati Zhang Tai bergetar sekali. Meskipun Zhang Tai telah menduga bahwa Kaisar Iblis Serbaguna sedang menunggunya di suatu tempat di luar kota Kaisar NVWA untuknya, dia masih dikejutkan oleh kemunculan kembali Kaisar Iblis Serbaguna. Sementara itu, dia mengonfirmasi bahwa dia menduduki peringkat pertama dalam daftar hitam Kaisar Iblis Serbaguna. Jika tidak, Kaisar Iblis Serbaguna tidak akan pernah menunggunya dengan sabar di luar kota Kaisar NVWA. Zhang Tai merasa beruntung dengan keputusan cepatnya untuk segera meninggalkan perairan itu. Jika Zhang Tai menyia-nyiakan waktu untuk menyelamatkan wanita cantik dari kebenaran, dia pasti berada dalam situasi buruk yang sama seperti terakhir kali. Jika Kaisar Iblis Serbaguna meluncurkan serangan ke arahnya lagi, Zhang Tai tahu bahwa dia pasti tidak dapat bertahan lagi dari serangan Kaisar Iblis Serbaguna. 5 Jenderal Abadi bukanlah iblis. Mereka juga tidak terpengaruh oleh Golden Soul Rune virus. Tugas mereka bukanlah membunuh saya, tetapi untuk menunda waktu saya pergi ke sana. Sementara itu, mereka bisa mengkonfirmasi arah saya. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa Kaisar Iblis Serbaguna yang mengikuti mereka. Jika aku benar-benar menyelamatkan kedua wanita cantik itu, aku mungkin sudah mati.
Sotong besar yang bermutasi tidak dapat mendengar kata-kata Kaisar Iblis Serbaguna dan dua jenderal abadi Kaisar NVWA City. Namun, karena dapat melihat mereka dengan jelas, Zhang Tai dapat dengan mudah mengetahui apa yang mereka bicarakan melalui gambar di ingatannya. Setelah membaca gambar-gambar ini dari memori sotong besar yang bermutasi, Zhang Tai memasukkan energi penguat ke dalam tubuh sotong besar yang bermutasi sebagai hadiah. Setelah itu, Zhang Tai tiba-tiba berpikir, membuatnya mengerutkan kening, ketika aku meninggalkan kota Kaisar NVWA, aku sudah mengubah penampilanku. Selain itu, saya telah membuat trik untuk memperdaya mereka. Bagaimana mereka menemukan saya? Bagaimana orang-orang itu bisa mengetahui keberadaan saya? Dengan pertanyaan ini, Zhang Tai kembali ke kastil besi hitam. Selamat datang kembali, Castle Lord. Suara Heller terdengar. Zhang Tai merasa pusing karena dia sudah berada di lobi pohon istana. Akhirnya kembali. Zhang Tai menghela nafas panjang. Meskipun berisiko hari ini, itu hampir sama dengan mengambil lingkaran di sekitar gerbang akhirat. Jika dia membuat satu kesalahan, dia akan terbunuh. Castle Lord, kamu muncul. Ah, baiklah, aku hampir melupakannya. Setelah diperingatkan oleh Heller, Zhang Tai menemukan bahwa dia masih tidak terlihat. Oleh karena itu, dia menjalankan energi spiritualnya dan keluar dari keadaan itu sekaligus. Castle Lord, tolong lihat ini, kata Heller sambil memberikan sebuah barang kepada Zhang Tai. Itu adalah cangkang logam halus tanpa butiran di permukaannya sebesar jam saku. Setelah meminumnya, Zhang Tai bertanya, apa ini? Aku mendapatkannya dari masing-masing peralatan teleportasi luar angkasa dari 5 jenderal abadi yang kamu teleportasi ke Castle of Black Iron. Itu mungkin bisa membantumu memecahkan teka-tekimu. Oh, Zhang Tai melihatnya dan menemukan bahwa itu bisa dibuka. Karena itu, dia membukanya. Melihat struktur internalnya, Zhang Tai hampir mengira itu sebagai kompas. Ada sepotong batu kristal di dalam cangkang logam. Zhang Tai melihat setetes darah mengalir di tengah batu kristal. Selain itu, rune padat mengalir di sepotong kecil batu kristal. Selain itu, jarum merah kecil melayang di atas batu kristal. Fitur dari potongan batu kristal mengingatkan Zhang Tai pada Golden Soul Rune Virus. Ketika Zhang Tai membuka cangkang logam itu, dia menemukan bahwa jarum merah kecil itu menunjuk ke arahnya.